Pak Endro menjelaskan soal perang, jadi saya langsung ke sini Pak. Israel menyerang Iran lalu dibalas oleh, kemudian kan jadi orang khawatir Pak. Ini sekarang Rusia, Ukraina belum selesai, Pakistan, India muncul juga dan segala macam. Akankah ini akan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan kita? Dan kalau Pak, bagaimana Indonesia harus bersikap? Monggo Pak Endro. Ini memang ada rencana-rencana dari negara adik kuasa ya. Di dalam hal ini Amerika lah, untuk memindahkan tadinya geopolitik di Eropa ini ke Asia Tenggara di Laut Cina Selatan. Tapi meleset, salah duga, sehingga terjadi istilahnya tuh rencana biru. Kalau tadinya rencananya kuning terus biru, ya kan ada plan B, plan A, plan B, plan B-nya ya harus menguasai Suriah. Nah, jadi Amerika harus menguasai Suriah. Sekarang sudah terjadi. Sudah terjadi itu. Waktu itu kan tidak sangka. Kenapa dia mau menguasai Suriah? Nah, saya udah kira nih pasti mau menyerang Iran. Karena untuk apa? Orang nggak ada masalah. Sementara dataran tinggi Golan kan udah dikuasai Israel. Apa yang diresahkan lagi? Pasti mau ke sana. Tapi kan pemikiran kita kan tidak mudah menguasai Suriah itu. Bagaimana menguasai, orang ada pasukan Rusia di situ. Jadi bisa perang ini hebat. Amerika langsung berhadapan sama Rusia. Tapi ternyata kerjaan Intel CIA biasa lah itu. Rusianya pergi meninggalkan Suriah, pulang ke Moskow, diserbu Suriah. Lalu kelompok-kelompok yang radikal yang anti pemerintah menggulingkan Bashar Assad, dapat suaka politik di Rusia. Dikuasai. Nah itu permainannya. Itulah proksi itu. Tapi selalu saya perhatikan sesudah perang Vietnam berakhir, Amerika nggak mau lagi maju perang 100% gitu dari perang Vietnam. Sehingga setengah hati di Afghanistan, setengah hati. Akhirnya proksi yang dipakai. Selalu pakai proksi, Pak, ya? Selalu diadu. Jadi rasanya saya lihat nggak heran gitu. Karena kita sejak revolusi selesai, Indonesia merdeka kan terus-terusan diadu gitu. Dan main terus kan. Mulai Bill Palmer dulu, tukang film gitu, produser film gitu. Tapi ternyata kan CIA. Terus dari juga yang pilot itu yang ditembak di Ambon, Alan Lawrence Pope. Itu jelas-jelas itu. Alan Lawrence Pope itu waktu menyerang, kita keluar semua di sekolahan itu. Kita lihat dia bermanuver di atas Jakarta, terus ngebom di tangki minyak di Cilincing gitu, saya lupa lagi. Tapi terus ke Ambon, di Ambon jatuh, ditembak. Ternyata bukan angkatan udara, bukan tentara Amerika, tapi CIA. Itu satu kali dulu kan kalau kita sekolah itu libur ke Bandung. Bandung itu kan tempat rekreasi. Waktu sekali sekolah rakyat, sekarang namanya sekolah dasar. Lulus SD, saya diajak ke Bandung. Karena di Bandung ada abangnya ibu saya, tinggal di Bandung. Di tengah jalan itu kita dicegat untuk dirazia, Pak. Dirazia. Saya tanya tuh, yang razia tentara atau polisi? Bukan, apa? TII. Di Raja Mandala itu. Kalau digeledah-geledah sama dia. Jadi dulu nggak tahu saya gimana bicaranya tuh. Bapak saya sama ibu saya bahasanya kan Belanda. Jadi itu ternyata mereka itu dipersenjatai, markasnya tuh di Gunung Mas, di puncak.
Tapi dia merahasia kita di Raja Mandala. Di puncak itu, ya Bill Palmer itu bagi-bagi senjata untuk TNI. Nah, itu kelihatan permainannya. Dan itu bukan tentara. Itu intelijen main. Saya lihat, waduh, terus-terusan kayak begini. Indonesia diadu-adu. Berarti, sorry Pak, saya potong. Berarti kalau Israel sekarang dengan Iran itu, berarti itu proksi Amerika ya? Clear itu Pak ya? Udah pasti. Udah pasti ya. Kita lihat bukan cuma Indonesia Pak ya, Indonesia nih. Guatemala, kudeta di sana juga yang bikin CIA. Aristides, Presiden Haiti. Presiden Haiti digulingkan, kudeta militer di belakangnya CIA. Ya kan, ini kita sebetulnya udah harusnya paham. Karena itu setiap kali ada ribut-ribut, saya berusaha untuk menghentikan. Nah, hanya pada salah sangka dikira saya memihak, ini enggak. Saya cuma jangan. Karena ini maunya mereka. Maksud Pak Indro jangan sampai ada konflik lalu mereka masuk ke situ. Mereka masuk. Pasti masuk, Pak. Dan itu kan sudah sejarah kita. Tadi saya cerita tentang kita konfrontasi aja dulu sama Malaysia. Waktu kita ribut sama Belanda mau merebut Irian Barat tahun 1961, itu Kennedy ada di belakang kita, Presiden Amerika. Makanya tidak bisa apa-apa CIA. Kan diambil kan Irian Barat. Nggak pakai perang kan? Ya pertempuran, pertempuran. Tapi tidak ada perang, diambil alih. Belanda disuruh pergi sama Kennedy. Nah, itu jasanya Kennedy. Dan dia ditembak sama CIA kan? Hanya tidak selalu nggak ada bukti, namanya Intel, masa ada bukti. Jadi nggak ada bukti. Jadi itu Pak, waktu konfrontasi berikutnya adalah terhadap Inggris. Karena Inggris membuat Malaysia. Malaysia itu dinilai Bung Karno ini mengepung Indonesia. Harus kita hadapi, kita bubarkan. Nah, itu cerita dulu banyak, panjang ya. Cerita waktu kita mau nyusup ke Malaysia, itu pasukan khusus kita. Cara masuknya itu pakai perisainya Kus Bersaudara, yang kemudian namanya Kus Plus. Kus Plus itu dulu sangat terkenal. Bukan cuma di Indonesia, di Malaysia lagu-lagunya itu dulu kayak Everly Brothers, tapi bahasa Indonesia. Dia harusnya ke Kuala Lumpur untuk show, karena diundang sama counterpartnya, ada perusahaan apa. Nah di situ teknisi-teknisinya yang ikut itu pasukan kita, pasukan khusus kita yang mau masuk ke sana. Jadi ketika mau masuk, tiba-tiba Kus Plus ditangkap di Jakarta. Kok bisa Kus Plus kan gagal semua jadinya. Jadi nggak bisa masuk ini pasukan. Itu Intel semua tuh yang itu permainan intelijen. Dan Kus Plus itu ditangkapnya juga, saya rasa mungkin sampai ini hari mereka nggak tahu kenapa sebabnya ditangkap. Dia tanya terus. Penasaran mereka. Dulu waktu kenapa ditangkap nggak ada apa-apa. Saya kan nggak kenal dekat. Jadi kalau dia tanya saya bisa cerita. Tapi sekarang kalau saya cerita kan tinggal satu kan, Kus Plus itu kan. Nah, udah juga lebih tua dari saya usianya, mungkin susah nyambung. Saya mau ceritain bahwa yang nangkep mereka itu sebetulnya ya kita sendiri. Nah, untuk menjegal. Karena begini, yang tadi saya cerita di Bangkok masuk ke Malaysia ya, jadi Kus Plus ini ke Bangkok, dari Bangkok masuk ke Kuala Lumpur tadi. Di situ kita bikin nightclub, ada satu nightclub namanya Monte Carlo. Nightclubnya, itu penuh. Maksudnya itu supaya bar nightclub itu bisa membiayai diri sendiri untuk operasi. Dan basisnya dari Bangkok. Nah, tiba-tiba Presiden Soekarno mendapat telepon dari Raja Bhumibol Adundet.
Beliau mengatakan bahwa itu ada nightclub bar orang Indonesia. Itu PKI isinya. Komunis. Bung Karno bilang bukan komunis. Iya, saya dapat sumber. Dari mana sumbernya? Dari Inggris. Kenapa saya tahu? Nah, ini ada ceritanya juga, Pak. Ada cerita sendiri itu. Saya ini temannya Guntur, Pak, dari kecil, Guntur Soekarno. Jadi saya sering main ke istana zaman dulu. Beliau juga sering main ke kampung saya karena ada pacarnya dekat rumah saya, tetangga saya. Ibu Mega kan adiknya. Waktu 3 tahun. Motong sebentar. Waktu kemarin Mas Guntur pameran lukisan dan main musik itu. Pak Hendro nggak datang, tapi dalam pidatonya dia menyebut, waktu saya muda, ada 3 orang yang menjadi crossboy bersama saya. Crossboy itu anak jalanan yang itu ya. Satu Hendro Priyono, yang kedua Usman Sabtaudang. Itu crossboy teman saya. Terus Pak, terus. Kan dekat sama Guntur, saya nggak tahu. Ya dulu ada, tapi dulu tuh bukannya preman, hanya suka berkelahi. Itu ada crossboy namanya. Ada namanya Selendang Boy, ada Marabunta, macam-macam. Itu setengah mati juga dulu. Dan dulu itu selalu Bung Karno turun tangan untuk menghentikan itu perkelahian. Kalau dia perkelahian pelajar, kalau dulu antar anak muda. Biasa presiden yang menghentikan. Pak Mahfud, dari cerita Pak Hendro tadi, konstelasi global, geopolitik segala macam, sementara perang di tempat lain juga berlangsung. Pak Mahfud melihat seperti apa? Dia pesan aja kepada kita bahwa kita harus hati-hati karena terkadang konflik itu yang memang diciptakan oleh sebuah pergerakan atau operasi intelijen tertentu. Kadang-kadang orang berpikir ini apa sih, masuk kekhawatiran begitu, ternyata betul itu ada. Iya, ternyata ada desain memang seperti itu ya. Kalau saya menyadari betul itu, sebelum saya menyatakan sesuatu yang terkait dengan kontroversi sebuah isu, biasanya ya saya konsultasi dulu, ini apa ini? Siapa di belakangnya, apa akarnya gitu, sehingga hati-hati betul. Tapi kalau jatuhnya cuma kriminal biasa itu kan gampang. Tapi kalau soal intelijen kan harus hati-hati, meskipun kelihatannya riaknya kecil, tapi kalau itu kita terpancing bisa jadi besar. Nah, bangsa ini saya kira harus berhati-hati dengan itu, terutama proksi untuk memecah belah kita. Dalam konteks ini Pak Hendro, dalam konteks perang yang terjadi sekarang ini kan orang menunggu-nunggu nih, Amerika apakah betul masuk di dalam untuk terlibat, sehingga kekhawatirannya nanti kalau misalnya dia masuk, analisis orang bisa Cina sama Rusia juga ikut, maka itu kan bisa terjadi perang besar Pak kalau itu mungkin terjadi ya. Kalau mungkin saya agak lain dari prediksi para ekspor gitu. Nah, saya lihat perang ini akan selesai. Tidak akan jadi perang dunia. Karena masing-masing punya urusan sendiri. Seperti Rusia urusannya sama Ukraina belum selesai. Karena NATO kan lain. Frekuensinya beda nih sama Donald Trump. Cina sedang mendukung Pakistan. Karena India tetap nggak mau berhenti. Jadi masih repot. Satu-satunya kekuatan besar yang bisa ikut bergabung dalam perang itu adalah Korea Utara. Tapi Korea Utara kan kecil, suka sama Rusia tapi nggak suka sama Iran. Yang nggak ketemu lah dengan Iran. Betul. Jadi menurut saya akan selesai walaupun ya, yang menang akan jadi areng, yang kalah jadi abu. Itu perang selalu begitu Pak ya. Selalu Pak. Dan saya melihat memang kartu Intel akan main adu domba Pak itu pasti. Karena itu saya sangat takut di Jakarta, di Indonesia ini kalau begitu ada sedikit konflik. Saya coba bicara, malah saya coba redam. Kalau memang ada kritik kepada pemerintah, bukan berarti saya ansih membabi buta, bukan. Ya sampaikan aja dengan caranya, karena ada caranya, Tidak usah
mencari massa, gitu. Memprovokasi gitu. Karena ini nanti keenakan ini Intel jahat. Nunggu kesempatan itu untuk masuk. Untuk menggosok, Pak. Dan itu kan murah sekali, cuma duit kecil itu untuk menggulingkan. Sedangkan apalagi kita kan langganan penggulingan, Pak. hanya SBY ke Pak Jokowi yang mulus, Pak Jokowi ke Pak Prabowo, yang lain kan babak belur. Nggak ada strategi gimana, Pak. Dan itu jadi perhatian intelijen, itu catatan, Pak, itu. Jadi record tersendiri bagi intelijen, masukan sendiri. Bisa dibakar itu ya, dikasih sumbu untuk diperpanas, dipanas-panasi. Memang maunya.